Halo, Shalom anak-anak. Kita memasuki pembelajaran pertama pada tahun ajaran baru tahun 2020-2021. Nah, untuk pembelajaran pertama kita mempelajari tentang sungguh Allah Maha Hadir. Oke, kita percaya bahwa Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan sama-sama berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti pelajaran pada hari ini. Sertai kami Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sebelum kita memasuki pada pelajaran kita, materi kita, Ibu mau menunjukkan tujuan pembelajaran. Untuk apa kita belajar pada pembelajaran pertama ini? Nah, ada 4 tujuan pembelajaran ya pada materi hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengungkapkan kekaguman atas kehadiran Allah. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh kehadiran Allah dalam hidup manusia. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan arti Allah Maha Hadir. Dan yang terakhir, yang keempat, peserta didik dapat menuliskan sebuah janji atau semboyan yang bertema Allah Maha Hadir. Aku akan bertanggung jawab. Oke, kita akan memasuki materi kita ya pada pembelajaran pertama yang berjudul apa tadi? Ya, sungguh Allah Maha Hadir. Kita baca bersama-sama ya. Setiap manusia yang hidup di dunia meyakini akan adanya kuasa yang ada di atasnya. Nah, jadi di atas manusia itu masih ada kuasa lagi di atasnya. Apa itu? Yaitu kuasa yang bisa melindungi, memberkati, menyembuhkan, bahkan menghidupkannya. Kuasa tersebut adalah kuasa Allah yang hidup. Ia menguasai alam dan sekitarnya. Nah, kita percaya kita manusia adalah ciptaan. Jadi ciptaan itu ada yang berkuasa atau ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan kita? Ya, betul, yang menciptakan kita adalah Tuhan Allah. Nah, Tuhan Allah itu memiliki kuasa kepada kita, yaitu kuasa yang bisa melindungi, memberkati. Nah, kita sampai saat ini diberikan kesehatan, kita diberikan makanan, kita diberikan kesehatan, kesembuhan. Nah, itu merupakan kuasa Allah yang diberikan kepada hidup manusia. Nah, itu menandakan juga bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang menguasai segala makhluk di bumi ini, alam dan sekitarnya. Kita tahu bahwa burung itu tidak menanam, ya kan? Kupu-kupu juga tidak menanam, tetapi mereka tetap bisa makan, tetap bisa hidup. Itu adalah kuasa Allah. Oke, kita lanjutkan. Nah, kuasa Tuhan adalah mutlak. Mutlak itu artinya tidak ada yang menyamai, bahkan melebihi. Ya, benar kan? Kuasa Tuhan itu lebih di atas manusia. Nah, tidak ada yang menyamai. Kuasa Allah dinyatakan pada mulanya ketika Dia menciptakan alam semesta. Jadi, kuasa Allah itu sudah ditunjukkan, sudah ada sejak dunia ini diciptakan. Oke? Ia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, atau yang disebut dengan bara. Jadi sebelum terbentuk dunia ini yang indah ini, yang dapat kita tempati, sebelumnya itu adalah tempat yang kosong atau yang tidak ada, maka dijadikan ada oleh Tuhan. Itu karena apa? Karena kuasa
Tuhan. Oke, kita masuk dalam. Nah, pada waktu itu bumi ini belum berbentuk, gelap dan kosong. Tuhan menciptakan melalui firman Tuhan. Diciptakanlah apa? Nah, kita akan mempelajari tentang hari penciptaan, hari yang pertama sampai hari yang ke-6. Nah, Ibu minta kalian juga menghafalkan hari-hari penciptaan ini ya. Oke, kita akan memulai hari yang pertama. Pada hari yang pertama, Allah menciptakan apa? Ayo, ada yang ingat? Oke, kita akan buka ya. Hari yang pertama, Allah menciptakan yaitu terang, karena bumi ini belum berbentuk, gelap dan kosong. Jadi Tuhan itu akan menciptakan bumi yang awalnya gelap, jadi harus ada terang untuk membedakan siang dan malam. Kita dapat membaca dalam Kejadian 1 ayat 3. Oke, kita lanjut. Setelah hari pertama, kita lanjut hari kedua. Hari kedua Allah menciptakan apa? Ya, hari kedua Allah menciptakan cakrawala atau yang kita sebut dengan langit. Untuk apa? Nah, cakrawala atau langit itu memisahkan air di atas dan air di bawah. Kejadian 1 ayat 3. Oke, kita akan lanjut ke hari yang ketiga. Hari yang ketiga Allah menciptakan, ya, hari ketiga Allah menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Kita dapat membaca dalam Kejadian 1 ayat 9 sampai 13. Jadi daratan, tanah, pegunungan, gunung, hutan itu, terus lautan, tumbuh-tumbuhan itu semua diciptakan Tuhan pada hari yang ketiga. Oke, hari keempat Allah menciptakan apa? Ya, hari keempat Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang atau kita sebut dengan benda-benda penerang, yaitu dalam Kejadian 1 ayat 14 sampai 16. Nah, jadi tidak cukup hanya menggunakan terang, tapi Tuhan masih menciptakan benda-benda penerang. Matahari menyinari pada siang hari, bulan dan bintang menyinari pada malam hari. Bagaimana ketika siang dan tidak ada matahari? Ya, gelap, pasti gelap. Jadi Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang itu untuk menyinari bumi. Oke, lanjut hari ke-5. Kira-kira hari ke-5 Allah menciptakan apa ya? Ada yang ingat? Oke, kita buka ya. Hari ke-5 Allah menciptakan, ya, hari ke-5 Allah menciptakan binatang di air dan di udara, yaitu segala jenis ikan dan burung. Dalam Kejadian 1 ayat 20 sampai 23. Jadi binatang yang diciptakan Allah itu yang pertama yaitu ikan dan burung-burung. Jadi binatang daratnya, kapan ya Allah menciptakan binatang darat? Oke, kita lihat bersama pada hari ke-6 Allah menciptakan binatang yang hidup di darat serta manusia. Dapat kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 24 sampai 31. Nah, jadi itu hari-hari penciptaan. Kita hafalkan ya. Hari pertama Allah menciptakan terang, hari kedua Allah menciptakan cakrawala atau kita sebut dengan langit, hari ketiga Allah menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang atau kita sebut dengan benda-benda penerang. Hari kelima Allah menciptakan binatang di air dan di udara, yaitu segala jenis ikan dan burung. Dan hari ke-6, hari terakhir Allah menciptakan binatang yang hidup di darat dan
manusia. Oke, itu semua dihafalkan ya. Nanti ibu minta hasil hafalan yaitu kalian video. Oke, kita lanjutkan. Nah, kuasa Allah itu juga dinampakkan ketika ia berhenti menciptakan dengan cara memberkati dan memelihara ciptaannya. Jadi, kuasa Allah itu tidak berhenti, tidak hanya ketika Allah menciptakan saja, tetapi Allah memberikan kuasanya yaitu dengan cara memberkati dan memelihara ciptaannya. Jadi ciptaannya itu tidak sudah selesai maka tugasku selesai, tidak. Allah memberikan kuasanya yaitu melalui memberkati dan memelihara ciptaannya. Nah, kepada manusia, kepada kita semua, Allah memberikan kuasa untuk menaklukkan bumi dan menguasainya. Artinya apa? Artinya manusia boleh mengambil kekayaan alam untuk kebutuhan hidupnya, namun juga harus menjaga dan merawat dengan penuh tanggung jawab. Nah, disitulah Allah memberikan kuasa kepada manusia, yaitu apa? Menaklukkan bumi dan menguasainya, tapi tidak untuk merusak bumi. Nah, ibu tanya ya, kalau misalkan orang menebang pohon sembarangan, itu namanya apa? Ya, itu adalah kesalahan manusia, yaitu manusia merusak bumi. Ketika mereka menebang pohon dan tidak menanaminya, tidak melaksanakan kuasa Allah, ya kan? Harusnya mereka boleh mengambil kekayaan alam, tetapi tetap harus menjaga kelestariannya. Seperti kalian hal kecil ya, ketika ada bunganya bagus sekali, terus kalian petik, nah itu sama saja kalian tidak menjaga ya. Jadi jagalah, rawatlah apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Contohnya ya, kalian diberikan dalam kehidupan sehari-hari, kalian diberikan hadiah, misalkan mainan. Nah, yang memberikan orang tua. Ketika kalian merusakkan mainan kalian, bagaimana perasaan orang tua kalian? Iya, pasti sedih, karena mereka sudah memberikan yang terbaik untuk kalian, tapi kalian tidak menjaganya, tidak merawatnya, sehingga mainan kalian rusak. Nah, itu yang Allah rasakan ketika kita tidak menjaga ciptaannya. Yang terakhir, nah, kuasa yang dimiliki Tuhan dan manusia sangat berbeda. Kuasa manusia terbatas atau dinamis, sedangkan kuasa Tuhan tak terbatas atau exousia. Jadi kita itu sangat berbeda dengan Tuhan, ya kan? Kuasa kita itu terbatas. Kita hanya bisa menciptakan segala sesuatu yang sudah ada, yang sudah diciptakan Tuhan. Kita tidak bisa menciptakan ikan, kita tidak bisa menciptakan gunung. Itu semua hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Apa yang bisa dilakukan manusia? Iya, menjaga apa yang sudah Tuhan ciptakan. Nah, kuasa manusia itu misalkan apa? Manusia hanya bisa misalkan membuat kursi, tetapi manusia tidak bisa membuat pohon. Nah, manusia hanya bisa menggunakan apa yang sudah Tuhan ciptakan, menebang pohon untuk membuat kursi. Nah, itulah yang dikatakan kuasa manusia itu terbatas dan kuasa Tuhan itu tak terbatas. Oke, nah, seseorang yang memiliki kuasa tidak berarti bisa bertindak semaunya. Kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan sebaiknya bisa digunakan dengan
benar. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, kita harus tetap menjaga kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Oke, dan selain itu kita juga menggunakannya harus dengan benar. Nah, kuasa Tuhan tidak terbatas. Dia menguasai alam, di darat, bahkan Tuhan menguasai kehidupan dan kematian segala makhluk. Allah memberlakukan kewenangannya untuk mengatur dan memperlakukan apapun sesuai dengan kehendaknya. Jadi kuasa Tuhan itu seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, tidak terbatas. Semua yang ada di alam ini Tuhan yang menguasai. Bahkan kehidupan sampai kita mati nanti Tuhan yang menguasai. Oke, nah untuk penutup kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Atas kuasa Allah terhadap alam dan seisinya, kita patut bersyukur dan selalu memuji namanya. Mazmur 104 ayat 1 sampai 35. Nah, ini dijelaskan kesimpulannya di sini bagaimana atas kuasa Allah terhadap alam dan seisinya kita patut bersyukur. Nah, apapun yang sudah Tuhan ciptakan, yang sudah Allah berikan kepada manusia, harusnya yang harus manusia lakukan yaitu bersyukur. Nah, dengan apa? Selalu memuji nama Tuhan. Oke, kita akan melihat setelah beberapa penjelasan Bu Mamta tadi. Nah, ini tugas untuk kalian ya. Ada 3 tugas aja nih. Nah, yang pertama, jelaskan yang kalian pahami tentang Allah Maha Hadir. Nah, tadi Ibu sudah bercerita banyak kan. Nah, kalian menangkap apa? Allah Maha Hadir. Nah, ini bisa kalian susun dengan kata-kata kalian sendiri ya. Kalau susah, kalian bisa minta bantuan kepada orang tua. Jelaskan yang kalian pahami tentang Allah Maha Hadir. Tugas kedua, sebutkan 5 contoh kemahakuasaan Allah dalam kehidupan manusia dan alam semesta. Oke. Untuk tugas pertama dan kedua ini kalian tulis di buku. Nah, nanti kalian foto bersama kalian ya. Kalian pegang bukunya, nanti kalian foto dan kirim ke grup kelas kalian. Oke? Sebagai laporan untuk kalian sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Ya, untuk tugas ketiga yaitu menghafalkan urutan hari penciptaan dan di video. Nah, untuk yang tugas ketiga ini kalian menghafalkan hari pertama sampai ke 6 yang tadi ya. Kalian video, kemudian dikirim ke Ibu langsung, ke Ibu Marta langsung ya. Jadi yang tugas pertama dan kedua kalian tulis di buku, kemudian difoto bersama kalian, terus kalian kirim di grup kelas. Nah, kalau yang ketiga kalian video dan dikirim ke Ibu langsung. Oke? Demikian materi pembelajaran kita yang pertama yaitu tentang sungguh Allah Maha Hadir. Nah, kita akan mengakhiri pembelajaran kita ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Oke, kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk belajar sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Sampai jumpa di pembelajaran kita yang berikutnya. Tuhan memberkati.